Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi Muhammadin lailam minal makkati ilal falastin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Mukhlas selaku Ketua Ta'mir Masjid Al-Muhajirin, pengurus Majelis Taklim ibu-ibu, termasuk semua anggota Majelis Taklim dan peringatan Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Memang acara itu bagus begini, cepat mulai biar cepat pulang ya Bu ya. Jadi jangan bertele-tele, apalagi musim zaman pandemi ini. Saya minta izin ceramah nggak pakai masker. Karena kalau saya ceramah sambil pakai masker, lama-lama bau jigong. Saya khawatir keracunan jigong saya sendiri. Dan kita ini masuk di masa pandemi. Corona ini sudah mutasi. Ada varian terbarunya, Bu. Ibu-ibu udah vaksin belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau mau vaksin juga vaksin saja, itu ikhtiar, boleh vaksin itu. Yang penting ibu-ibu kondisi tubuhnya sedang sehat. Kalau lagi nggak sehat ya jangan divaksin. Apalagi lagi demam ya. Cuman corona ini muncul varian baru. Itulah mengapa paling bagus kita ini bertempur sama corona itu. Apa maksudnya bertempur? Bertempur. Enggak usah lockdown, enggak usah stay at home. Sekolah ya sekolah aja, setuju gak kira-kira? Kerja ya kerja aja, ngantor ya ngantor aja, ke masjid ya ke masjid aja, pengajian ya pengajian saja. Karena ngapa? Nanti kita nggak kebal Bu, kalau kita nyumput nggak kebal. Begitu virusnya datang lagi, kena lagi nantinya. Ya antem saja seleksi alam. Yang mati ya mati, yang hidup ya hidup. Setuju gak kira-kira? Karena orang Indonesia ini lebih takut lapar daripada takut mati. Betul nggak? Ini fakta ini. Daripada kita nyumput, stay at home, ujung-ujungnya muncul corona baru, nyumput lagi gitu. Corona baru, varian baru, COVID-nya nyumput lagi misalnya. Nggak kelar-kelar nantinya. Jadi hadapi saja. Ini usul buat pemerintah juga ya, hadapi saja. Karena dulu sudah ada flu Spanyol Bu. Tahun 1919 puncaknya. Yang meninggal dunia sampai 100 juta orang. Tahun 1818 ada flu Prancis. Katanya yang meninggal sekitar 30 juta orang. Jadi tiap angka kembar, angka gandeng. Ini kan tahun 2020 kan.
Mulainya 2019, puncaknya di 2020. Tapi ya nggak nyampe 30 juta juga, paling cuma 1 juta lah total yang matinya. Jadi kalau ditanya apakah virus corona itu ada, jawabannya ya, memang ada. Itu wabah. Corona itu takdir Allah, Bu. Maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa Allah takdirkan adanya wabah? Untuk ngingetin manusia, sehebat apapun mereka, secerdas apapun mereka, secanggih apapun teknologinya, lawan corona saja nyerah. Kurang apa sih kecanggihan ilmu kesehatan, kecanggihan teknologi? Nggak bisa ngadepin corona, ndak bisa. Agar kita mawas diri, sadar diri, ingat Allah, lalu taubatan nasuha, insya Allah. Tapi cara menghadapinya jangan stay at home. Cukup tahun lalu ya Bu ya, stay at home 3 bulan woi. Yang ngantor nggak ngantor, sekolah sampai sekarang belum sekolah. Anak-anak kita Bu, gara-gara sekolah daring geblek semua. Yang gimana nggak geblek, belajarnya sebentar, tapi main HP-nya seharian. Apalagi anak ibu yang masuk TK tahun kemarin ini, udah yang pintar emaknya semua itu. Anak sekarang saya lihat ponakan saya ngerjain soal dari gurunya, kelas 4 SD dapat soal. Saya pikir cerdas amat dia, baru sebentar selesai ngejawab soalnya. Ternyata anak sekarang pinter Bu, searching di Google jawabannya. Ya kan pinter, ditanya guru apa soalnya, searching di Google, langsung jawabannya. Saya pikir ini nggak produktif, jangan terlalu paranoid lah, jangan terlalu takut, mati itu ajal. Setuju nggak kira-kira? Nah, sekarang saya ingin luruskan akidah dulu. Bukan corona yang menyebabkan kematian, tapi kematian itu ajal. Setuju nggak? Cuman program protokol kesehatan pakai. Saya nggak menentangnya, itu bagus. Ngapa kita makan Bu? Biar sehat kan? Coba jajal seminggu nggak makan, mati. Artinya buat kesehatan itu kan? Mengapa kita pakai prokes, pakai masker, cuci tangan, physical distancing? Kita menggunakan itu semua menjaga kesehatan, tujuannya agar tidak sakit, bukan agar tidak mati. Karena kalau mati nggak perlu nunggu sakit. Setuju Bu? Orang sehat walafiat, nggak ada penyakit apa-apa, cuman keserempet sepeda mati karena ajal tadi itu. Jadi sekarang luruskan niat, ibu-ibu konsumsi vitamin, ibu-ibu pakai masker, tidur teratur, makan cukup. Tujuannya bukan agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Karena sakit itu nggak enak. Umpama saya Bu, kalau saya kena COVID, libur ceramah. Kalau libur ceramah kan pening pala. Kemarin aja 3 bulan ya Bu waktu itu libur, saya langsung ingat fatwa Imam Al-Ghazali, 40 hari 40 malam saja orang nggak berangkat pengajian, cukup bekalnya masuk neraka. Nah saya 40 hari 40 malam nggak diundang pengajian, habis bekal saya. Iya nggak kira-kira? Jangan stay at home. Jadi sekali lagi kembali bahwasanya kita ini menjaga kesehatan agar tidak sakit, karena sakit itu enggak enak. Bukan agar tidak mati. Saya ambil contoh sederhana lah. Kata ibu saya, hati-hati di jalan, jangan ngebut. Ini sering ngomongin ponakan saya yang udah gede-gede itu. Nanti kalau ngebut, kecelakaan, ketumbur mobil, mati, kuburin, kata ibu saya. Nanti keluarga yang ditinggalkan dapat jasara harja 50 juta cair. Iya kan Bu? Kalau kecelakaan mati, kuburin, selesai perkara.
Tapi yang jadi soal, kata ibu saya, jadi beban. Tangan patah, kaki patah, mati enggak? Jadi urusan. Borok-borok dapat duit. Saya pikir-pikir iya juga ya. Kalau mati mah ajal, sehat itu usaha. Makanya ada perumpamaan beginilah pentingnya sehat. Ada orang kaya. Ibu-ibu ini kaya enggak sih? Kaya semua ya Bu ya. Orang kaya itu cukup makan hari ini, ada persediaan makan buat besok, dan besoknya lagi, 3 hari berarti kan? Berarti dia kaya. Ada orang kaya, rumahnya mewah, kendaraannya banyak, sepedanya yang mahal-mahal, motornya motor gede, istrinya cantik, jangan banyak ya Bu. Istrinya cantik, fasilitasnya lengkap, sugih kata kita, kaya raya kelihatannya, tapi makan apa aja takut Bu. Makan nasi takut ganti tiwul. Zaman dulu tiwul makanan orang nggak kebeli beras, iya apa ya? Zaman sekarang tiwul makanan orang kaya. Coba lihat rumah makan yang jualan tiwul. Ya makan tiwul bukan kulit Bu, orang kaya. Minum kopi manis takut. Maaf ya kalau ada yang takut ya. Minum teh manis takut. Sayur santan takut. Ikan asin takut. Karena penyakitan, banyak yang dikhawatirkan. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin. Rumahnya geribik, tahu geribik? Rumahnya geribik, lantainya tanah. Tapi sekali makan langsung 3 piring. Subhanallah. Makan 3 piring, sayurnya nangka disantan, sambal terasi, lauk ikan asin, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Beuh, mantap. Mantap ya Bu ya. Habis makan bersimbah keringat. Ada bapak-bapak lepas baju duduk di teras ngudut ji samsu. Kan mantap tuh. Itu sehat namanya. Makanya as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Mudah-mudahan kita semua disehatkan. Allahumma amin. Luruskan sekali lagi. Kita ini menggunakan protokol medis, protokol kesehatan bukan agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Tentang corona ini sudah takdir Allah, setiap 1 abad sekali ada wabah Bu. Setiap 1 abad sekali. Sejak zaman Nabi wabah sudah ada. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini ulama tabi'in, pasca sahabat. Yang dikatakan tabi'in itu Bu, belajarnya ke sahabat Nabi. Tapi dia tidak sempat bertemu Nabi. Makanya dia tabi'in, dapat ilmunya dari sahabat Nabi. Tapi dia ini levelnya ulama. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil quds ila antamut. Zaman ini adalah zaman di mana kalian mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah di rumah. Jadi sejak zaman dahulu sudah ada stay at home itu. Ya gara-gara corona ala orang pintar bahasa Inggris semua. Diam di rumah, stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS kerja dari rumah, home working. Yang kasihan buruh harian lepas dirumahkan, enggak digaji. Home pimpa, alaihum gambreng. Coba tukang-tukang ojek Bu, kehabisan pelanggan karena anak sekolah enggak ada. Jadi mohon betul lah sama pemerintah. Bukannya menentang programnya, berhentilah dulu serba rumah-rumah ini. Bebaskan saja masyarakat ini. Kita hadapi lawan corona, seleksi alam. Tapi jangan nyalahin siapapun ya Bu ya. Seleksi alam, yang mati ya ajal, yang penting ikhtiar menjaga kesehatan. Insya
Insya Allah. Ini yang pertama yang perlu saya ingatkan. Yang kedua, terkait dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan beberapa poin pentingnya saja tentang Isra Mi'raj, karena saya sedikit sampaikan tentang Sa'ban nantinya dan sedikit tentang Ramadan. Karena Isra wal Mi'raj ini Bu sudah sering saya ceramahkan di sini kan. Berapa kali saja saya ceramahkan. Termasuk pas pengajian yang malam ya. Jadi begini. Utitu bil burak, didatangkan kepadaku burak kata Nabi. Farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku naik burak ini tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di jalan Pulau Kelagian masuk aja. Oh, itu Al-Muhajirin ya, Bu. Di Palestina atau Baitul Muqaddasah atau Masjid Al-Aqsa nyebutnya. Sampai di Masjidil Aqsa, tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk masjid kata Nabi salat 2 rakaat. Selesai salat 2 rakaat, tsumma kharajtu, kemudian aku keluar, faja'ani Jibril, di luar masjid mendatangi aku malaikat Jibril bi ina'im min laban wa ina'im min khamrin, dengan segelas susu di tangan kanan dan segelas khamr di tangan kiri. Ditawarkan sama Nabi, pilih Muhammad, susu atau khamr. Ibu-ibu tahu khamr enggak? Apa khamr itu? Susu genderuwo Bu ya. Bukan susu manusia tapi ya, bukan susu sapi maksud saya. Jadi khamr, arak atau minuman keras bahasa sekarangnya. Ditawarkan sama Nabi. Waktu itu khamr belum haram. Jadi wajar kalau ditawarkan. Kata Nabi, fakhtartul laban, aku pilih susu. Habis minum susu Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat, benar. Laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar. Loh Jibril, seandainya saya tadi minumnya khamr, apa jadinya? Seandainya engkau minum khamr, umatmu bakal jadi pemabok semuanya. Umatmu bakal durhaka semuanya. Emang enak sih Bu milihnya ya. Karena tangan kanan susu, tangan kiri khamr. Walaupun belum haram waktu itu. Artinya nggak kecampur. Kayak nyanyian zaman dahulu itu. Apa nyanyiannya itu? Madu. Nyaut aja ibu-ibu. Racun di tangan kirimu. Kan enak ya Bu ya. Pilih yang tangan kanan, madu. Pilih yang tangan kiri, racun. Kalau ibu-ibu ini suruh milih di madu apa di racun kira-kira? Hah? Di madu, alhamdulillah. Lapor suaminya ya Bu ya. Milih di madu maka mati, milih di racun mati, sama-sama kawin lagi juga. Nah ibu-ibu rahimakumullah, enak pilihnya kalau begitu maksud saya. Yang repot itu kalau kecampur. Khamr campur susu, susu kecampuran khamr, madu campur racun, itu yang rusak. Kayak bensin campur air. Bensin saja bagus, air saja bagus, tapi kalau bensin campur air itu persoalan. Diminum manusia jadi mabok, diminum sama motor mogok. Nah kita khawatir di zaman sekarang ini zaman talbis. Apa zaman talbis? Talbisul haqqa bil batil. Campur aduk yang hak sama yang batil. Kadang-kadang ini zaman kamuflase Bu. Banyak orang nyamar. Semua serba topeng. Jubahnya agama, isinya hawa nafsu. Tampilannya malaikat, dalamnya iblis. Wajahnya lugu, hatinya buaya. Makanya kata orang Palembang, waluyo. Wajah lugu, hati buayo. Ada Pak Waluyo enggak? Enggak ada ya. Maaf kalau suaminya ya Bu ya. Maaf betul. Maaf. Wajah lugu, hati buayo. Waluyo katanya. Itu guyonan orang Palembang itu.
Artinya hati-hati zaman sekarang ini. Makanya ada doa ya Bu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan beri kekuatan kepada kami untuk mampu mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa menjauhinya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita kepada jalan yang benar. Allahumma amin. Selesai minum susu, Nabi kita naik ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah sering dengar ceramahnya kan? Makanya tak cepetin aja tentang itu. Cuman saya ingin ingatkan sebentar Bu. Langit pertama ketemu Nabi Adam alaihi salam. Waktu ketemu Nabi Adam, farahababi wada'ali bi khair. Adam langsung nyambut aku, kata Nabi, dan mendoakan aku dengan kebaikan. Cuman ada yang aneh. Di sebelah kanannya ada bayangan putih, di kiri bayangannya hitam. Nabi tanya, man haula ya Jibril, mereka siapa ya Jibril? Kata Jibril, yang kanan itu namanya ashabul yamin, golongan kanan. Mereka itu arwah, ruh anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Semoga termasuk kita semua, amin. Yang sebelah kiri Jibril, yang sebelah kiri itu arwah anak cucu Nabi Adam, ashabus shimal, golongan kiri. Roh-roh yang bakal masuk neraka. Begitu dilihat oleh Nabi Bu, kebanyakan mereka adalah wanita. Nah, padahal yang pengajian bapak-bapak cuma 2 ya Bu ya. Ibu-ibu yang banyak pengajian, ada nggak ya orang muhajirin di sana? Nggak ada kayaknya ya Bu ya. Nabi ditanya, mengapa ya Rasul kebanyakan perempuan masuk neraka? Ya walaupun laki-laki banyak juga sih. Kata Nabi, yang paling banyak menyebabkan wanita masuk neraka karena kurang syukur kepada suaminya. Bu, udah syukur belum sama suami? Kalau nggak syukur, neraka nunggu, muat neraka itu. Ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Ada kan keluarga muda zaman sekarang ya Bu ya, yang macam begitu. Kalau dompet lakinya lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Coba kalau dompet laki lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Jadi istri kurang syukur kepada suaminya. Ini bukan underestimate sama wanita, bukan ingin mendiskreditkan ibu-ibu, karena yang namanya wanita itu paling gampang masuk surganya. Wanita itu satu, imra'atan qani'atan lillahi wa li zawjiha, taat pada Allah, taat pada suami, masuk surga. Makanya ibu-ibu mau masuk surga gampang, taat suami. Mau masuk neraka gampang, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kapelingan di neraka. 2, imra'atan qani'atan lillahi wa li zawjiha, wanita yang qanaah, nerima pada Allah, nerima pada suaminya. Makanya ibu-ibu syukuri. Dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerima. Ya iyalah kalau segitu mah. Cuman saya kasih tahu sama ibu-ibu ya, bapak-bapak itu kebahagiaannya ada pada istri yang solihah. Nabi itu bukan isapan jempol ngomongnya. Kebahagiaan nomor 1 seorang laki-laki, kata Nabi, di dunia ini imra'atus solihah, punya istri yang solihah. Bukan mobil sport, bukan rumah dengan fasilitas lengkap, bukan sepeda yang sedang ngetren, bukan. Kebahagiaan laki-laki itu punya istri yang solihah. Buktinya begini Bu, bapak-bapak ngomong, karena hidup melarat, maaf ya, gara-gara kawin sama saya kamu susah. Kita tinggal cuman ngontrak, kendaraan cuman motor kreditan, nggak bisa kayak orang-orang itu makan enak, punya rumah bagus. Apa jawab istrinya? Nggak apa-apa kok Pak,
Saya bangga punya suami kayak papa. Subhanallah. Anak-anak juga bangga. Nggak apa-apa kita ngontrak. Yang penting kita nggak ngerepotin orang. Betul nggak, Bu? Suami, Bu, dengar omongan bini kayak gitu bangga banget. Sumringah, walaupun kerja capek ya, Bu ya, cuman jadi kuli bangunan, wayahi Sabtu gajian, ketemu istri kayak gitu tenang, Bu. Nggak apa-apa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Punya istri yang nerimo. Coba kalau ibu-ibu jawabnya nggak kayak gitu. Iya sial, gua dapat laki kayak lu. Allahu Akbar. Kesengsaraan suami. Coba ibu-ibu punya harta sebanyak apapun, suaminya gede kayak manapun, punya istri tiap hari kerjaannya ngeluh, nggak bisa. Tidak akan pernah bahagia rumah tangga. Karena kunci kebahagiaan itu ada pada istri yang solihah. Paling penting suami punya bini sudah kerjaannya ngeluh, syukur nggak pernah, terima kasih males, iri-irian sama tetangga. Waduh, pening betul pala lakinya. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter. Suami capek, Bu, pulang kerja, "Pah, tetangga ganti mobil." "Papa kapan?" "Panasan." "Pah, tetangga ganti motor." "Papa kapan?" "Pah, tetangga ganti TV." "Papa kapan?" "Pah, tetangga ganti istri." "Papa kapan?" Oke, gitu mah kalau model begitu mah pantas diganti, Bu. Sengsara hidup suaminya. Makanya sebetulnya kata Nabi, istri-istri di akhir zaman banyak membunuh suaminya. Bukan dengan cara meracuninya, tapi dengan cara membebaninya. Akhirnya suaminya banyak pikiran, sakit-sakitan, mati dia. Kata dokter di Jawa Timur apa, Bu? Penyebab penyakit bukan makanan. Maka berhentilah pantangan. Mulai sekarang gak usah takut makan daging kambing. Gak usah takut makan asam-asaman. Penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya, Bu, kalau banyak cicilan, penyakitan lah. Beban buat suaminya. Mobil nyicil, motor nyicil, rumah nyicil, kulkas nyicil, seragam pengajian udah lunas belum ya ini, Bu? Udah ya, alhamdulillah kalau sudah lunas. Hati-hati, ini problem di masyarakat kita sebetulnya. Kemudian yang berikutnya, sesungguhnya wanita idza khadamat zaujaha, apabila dia khidmat kepada suaminya. Khidmat itu begini, Bu, melayani suami, ngerumat suami 7 hari 7 malam saja, maka ditutup untuknya 7 pintu neraka dan dibukakan baginya 8 pintu surga. Gede banget ngerumat suami itu, Bu. Nyuci baju suami saja kan pahalanya 1000. Satu loh, Bu. Dihapuskan 2000 dosa, diberi 1000 pahala. Nyuci baju 1. Gimana kalau ibu-ibu nyuci baju 10? Ibu-ibu diberikan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya kalau habis bikin dosa, nyuci baju. Bajunya sudah bersih, Ustadz, yang bersih cuci lagi. Tanya suaminya, "Pah, apa? Kolornya mana?" "Ya gua pakai lah." "Lepas, Pak, lepas, Pak." Kirain mau ngapain ya, Bu? Ternyata mau nyuci baju. Wanita yang khidmat kepada suaminya, pahalanya sungguh luar biasa. Wanita ladang surganya paling gampang. Oleh karena itu, bukan untuk mendiskreditkan kaum wanita. Perkataan Nabi, kebanyakan wanita masuk neraka gara-gara kurang syukur kepada suaminya. Hendaklah menjadi peringatan bagi kita semua. Naik ke langit yang kedua, ketemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya. 2 nabi ya, Bu. Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi salam. Cuman bedanya, Nabi Yahya nanti tetap di sana, Nabi Isa nanti turun ke muka bumi untuk membunuh Dajjal.
Dajjal. Dunia internasional nanti terjajah, Bu. Semua negara hancur. Indonesia hancur. Amerika yang adik kuasa hancur. Negara-negara Arab hancur semua. Afrika hancur. Cina hancur. Eropa hancur. Penjajahnya cuma satu, Dajjal saja. Nah, masyarakat dunia berdoa agar Allah menurunkan orang yang bisa membunuh Dajjal. Nah, itulah Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Setelah Nabi Isa diturunkan membunuh Dajjal, maka Nabi Isa akan menjadi khalifah internasional. Inilah yang saya kasih tahu sama ibu-ibu. Ada orang-orang Islam mengusung ingin menegakkan khilafah agar kita punya khalifah satu. Itu bohong semua itu, Bu. Enggak ada khilafah sebelum Nabi Isa turun. Makanya itulah enggak ada satu pun perintah menegakkan khilafah dalam Quran, enggak ada. Carilah kalau enggak percaya. Enggak ada perintah dalam hadis satu pun menegakkan khilafah, enggak ada. Ini saya kasih bekal sama ibu-ibu, takut anaknya ikut aliran kayak gitu. Akhirnya melawan negaranya sendiri. Coba ISIS, gara-gara dia mengangkat khalifah, khilafah, khalifahnya Abu Bakar Al-Baghdadi, hancur Irak kan? Hancur Suriah. Timur Tengah itu hancur gara-gara kelompok yang begituan. Indonesia mau dibikin kayak gitu juga. Saya kasih tahu sama ibu-ibu, lama kan ngaji, Bu? Dari kecil kita ngaji kan? Ketemu nggak ayat yang memerintahkan menegakkan khilafah? Nggak ketemu kan? Perintah sholat banyak, karena khilafah itu tidak diperintahkan. Dia ada dengan sendirinya di akhir zaman nanti. Dan khalifahnya Nabi Isa alaihi salam. Itulah khalifah kita nantinya. Dia yang akan memimpin dunia. Makanya jangan mau dibohongin orang. Orang Indonesia ini payah, Bu. Kalau sudah ngomongin Quran dianggapnya pasti benar. Padahal itu tergantung penafsiran. Kalau sudah pakai atas nama hadis sudah pasti benar, belum tentu. Nah, ini yang harus kita antisipasi sebetulnya ya. Jangan sampai ikut yang sedemikian rupa. Hati-hati anaknya masuk pondok pesantren. Ada yang masuk pondok pesantren, Bu, salim tangan orang tua saja sudah haram. Cium tangan sama orang tua jadi haram. Hati-hati. Karena mengapa? Kita ini kan kosong tuh. Dicuci otaknya dengan bahasa agama, gampang percaya. Nah, termasuk tadi itu. Kita jagalah negara kita sendiri. Setuju nggak kira-kira? Kalau khilafah sabar, nunggu Nabi Isa turun nantinya. Kalau Nabi Isa sudah turun dengan sendirinya ada khilafah internasional. Wa yuhlilul milal, Nabi Isa akan menghapuskan semua agama illal Islam, kecuali cuman ada Islam saja. Tunggu sabar. Kalau pengen sama semua sedunia ini. Cuman bedanya dulu Nabi Isa belum nikah, Bu, waktu diangkat ke langit, waktu meninggal. Nanti Nabi Isa turun jadi pemimpin umat sedunia internasional, beliau akan menikah. Saya doakanlah istrinya orang kedamaian sini aja. Biar mertuanya jamaah muhajirin kan. Kan keren di sini terkenal mertua Nabi Isa di jalan Pulau Kelagian. Beuh, keren. Umpama ya, Bu ya. Ini sebagai tambahan ilmu. Walaupun ibu-ibu mungkin nggak penting lah ngaji khilafah itu. Cuman takut anak-anaknya kasih tahu. Jadi kalau anaknya sudah ngomong khilafah, nak tunjukin sama mama. Mana perintah menegakkan khilafah dalam Quran? Enggak ada. Perintah menegakkan khilafah dalam hadis? Enggak ada. Tapi dikampanyekan seolah-olah itu wajib. Ada perintahnya. Padahal enggak ada lagi sama sekali perintahnya. Kalau perintah sholat ada, Bu. Makanya nggak usah macam-macam lah kalau jadi emak-emak itu. Jaga aja sholatnya. Insya Allah. Baik. Sampai langit ketujuh. Dibawa ke Sidratul Muntaha. Sampai kemudian menghadap Allah. Ketika menghadap Allah. Fa'auhallahu ta'ala anayya khamsina salatan. Lalu Allah wahyukan kepada saya 50 sholat. Ditawar-tawar. Dari 50 tinggal 5 waktu sholat. Lantas Allah berfirman. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Ifratu ana ummatika khamsa sholawatin. Aku wajibkan kepada umatmu 5 waktu sholat. Likulli sholatin asrun. Satu sholat nilainya 10. Fadzalika khamsuna sholatan. Maka jumlahnya sama dengan 50 sholat.
Itu bobotnya. Wa ahidtu anni ahdan, dan aku buat perjanjian kata Allah, annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga 5 waktu sholatnya pada waktu-waktunya, ku masukkan dia ke dalam surga. Jadi nggak ribet, jaga sholat 5 waktu. Wa man lam yuhaffid alaihinna liwaqtihinna, tapi sebaliknya yang tidak menjaga 5 waktu sholatnya, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, malah nonton Kian Santang. Tapi jujur ya Bu, mending nonton Kian Santang daripada nonton Suara Hati Istri. Saya nyaranin doang ya Bu, mohon jangan nonton Suara Hati Istri sih Bu. Nanti ibu-ibu lebay semua. Jadi orang, karena begini, ada survei katanya orang cenderung stres Bu, gara-gara nonton Suara Hati Istri. Karena ngebayangin lakinya jadi kayak gitu. Ini jadi persoalan itu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh, waduh, saya pikir udah zaman corona tontonan yang gitu aja. Mbok Yau yang seneng-seneng yang ditonton itu apa? Sedekah kepada fakir miskin, kan enak nontonnya ya. Bantu anak yatim, film-film yang sifatnya populis. Jangan tentang rumah tangga rusak-rusakan terus. Remek sudah bangsa ini, banyak yang dipikirkan. Balik lagi ya, tak ulang. Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Tiban sholat subuh usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Bu, jam 8 sholat subuhnya. Ada lagi yang niatnya usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anak-anak lebih hebring lagi Bu, dimodifikasi. Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Makanya Allah Ta'ala berjanji buat kita, tafarragh li'ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku. Amla'u sadraka ginan, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan kalau engkau sedang kurang, aku cukupkan, kata Allah. Wa ilam taf'al, tapi apabila engkau tidak menjaga sholat, amla'u sadraka sughlan, kepenuhi dadamu dengan kesempitan. Walam asudda faqraka, dan aku tidak akan mencukupkan saat engkau ada kekurangan. Ini benang merah Isra wal Mi'raj. Mari kita jaga salat fardu 5 waktu. Insya Allah. Baik, saya ke Sa'ban dulu ya Bu. Ini Sa'ban sudah masuk pekan pertama ya. Jadi minggu depan Bu, nisfu Sa'ban. Kalau di kalender nasional tanggal 28 Maret itu tanggal 14 Sa'ban. Berarti minggu malam Senin itu 15 Sa'ban. Itu malam nisfu Sa'ban. Saya mau sampaikan ini Bu, karena sudah ada yang membid'ahkan di media sosial itu. Nah, saya ingin luruskan dulu ya. Itu fatwa 4 madhab tentang keutamaan nisfu Sa'ban itu. Fatwa 4 madhab. Makanya tadi Bu, orang yang suka membid'ahkan itu, kutipannya enggak Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali, bukan Imam Malik, bukan Imam Hanafi. Kutipannya selalu Syekh Al-Albani. Coba lihat ibu-ibu, perhatikan. Kalau dikit-dikit bid'ah, pakaiannya pasti Syekh Al-Albani. Didoibkan oleh Al-Albani, disohhekan oleh Al-Albani, fatwa Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani itu kalau mau tahu Bu, baru meninggal tahun 1999. Sama zamannya sama kita. Kok bisa ya? Orang abad sekarang membatalkan fatwa ulama yang sudah 14 abad lamanya. Geleng-geleng saya. Makanya saya kalau ngaji usul fikih, ngaji hadis sebagainya, ngapa orang gampang betul membid'ahkan? Karena dia nggak pakai para imam-imam madhab.
Nggak pakai Imam Syafi'i dia, nggak pakai Imam Hambali, yang dipakai Al-Albani. Ya kalau Al-Albani itu sejaman sama sahabat ya Bu, sejaman sama tabi'in, selevel sama Imam Syafi'i mah kita percaya. Ini masalahnya sejaman sama kita. Ya kalau dibandingin sama saya sih pinteran dia sih. Cuman kan zamannya zaman kita dong. Berarti yang 14 abad ke sono tuh salah semua gitu. Yang benar dia sendiri. Ini hati-hati nih. Karena kita kan nggak tahu kan. Coba ibu-ibu yang sedikit-dikit ngomong haram, dikit-dikit ngomong bid'ah, pasti kutipannya Al-Albani semua itu. Dan Al-Albani tidak pernah masuk universitas. Di Arab sana nggak pernah mondok kalau bahasa orang Indonesianya. Nggak punya sanad keilmuan. Nggak tahu belajar di mana dia itu. Sudah ada kupasannya itu. Nah, balik lagi saya tentang nisfu Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah turun pada malam nisfu Sya'ban. Tapi ini bahasa zat ya Bu ya. Turunnya kemana jangan tanya saya aja. Kayak mana turunnya Ustadz? Yang jelas keterangannya ke langit dunia. Langit pertama. Kan langit 7 lapis tuh ya. Di lapis pertama yang paling dekat sama kita. Itu langit pertama ini. Turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni semua dosa-dosa makhluknya. Subhanallah. Illa li musyrikin au musahin, kecuali dosa orang musyrik dan dosa orang yang bermusuhan. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1390 bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih. Jadi jangan percaya kalau ada yang ngomongin dhaif ya Bu ya. Karena sudah disahihkan oleh Ibnu Majah, ulama hadis, bukan oleh Al-Albani. Al-Albani bukan ulama hadis. Kalau Ibnu Majah ulama hadis, Abu Daud ulama hadis, Imam Bukhari ulama hadis, harus begitu. Nah, di malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni semua dosa-dosa. Kira-kira ibu-ibu ini punya dosa enggak? Banyak ibu-ibu, banyak saya dosanya. Kayaknya banyak ibu-ibu lah kayaknya ya. Man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosa. Nah, yang paling banyak ngomong siapa? Oh, saya ternyata. Saya ini banyak dosa, Bu. Makanya saya ingin katakan, nikmat terbesar setelah nikmat iman dan Islam, tak ulang lagi, nikmat terbesar setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat diampuni dosa-dosa. Karena kalau kita nggak diampuni dosa, pasti diadab. Tak ulang lagi, kalau kita nggak diampuni dosa, pasti diadab. Nah, Allah dan Rasulnya tawarkan pada malam nisfu Sya'ban semua dosa diampuni. Mudah-mudahan kita termasuk. Allahumma amin. Ini hadis sahih sabda Nabi. Cuman ada 2 golongan yang Allah nggak mau ampuni dosanya di malam itu. Siapa dia? Illa li musyrikin. Satu orang musyrik menyekutukan Allah. Makanya hidup ini jangan sekali-kali musyrik. Kalau orang punah berzina, taubat Allah ampuni. Kalau orang bermaksiat, taubat Allah ampuni. Tapi jangan mati dalam keadaan musyrik. Yang kedua, au musahin, atau orang yang bermusuhan. Saya nanya ibu-ibu, punya musuh gak sih Bu? Ada. Musuh dalam selimut. Itu mah wajib ya. Maaf yang janda-janda ya Bu. Yang janda mah nggak punya musuh dalam selimut. Yang punya ya yang punya suami, punya istri. Jadi orang yang bermusuhan. Makanya aji mumpung bermaafan kita. Saya kasih tahu sama ibu-ibu, kita ini nggak akrab nggak apa-apa. Yang penting jangan musuhan. Setuju nggak kira-kira? Ustadz, tapi kan dulu sohib banget sama gua, deket banget. Kok sekarang jadi begitu? Ya nggak apa-apa, mungkin pernah selek ya Bu ya, atau utang telat membayar, nagihnya judes banget umpama ya Bu. Jadi selek sedikit. Kita ini marah boleh, manusiawi Bu. Kita orang nggak boleh dilarang untuk marah kan? Kesel boleh, benci jangan. Marah boleh, benci yang jangan.
Ngambek boleh. Ibu-ibu pernah ngambek nggak? Oh sering malahan. Ngambek boleh bu, nggak apa-apa, itu emosi kan. Benci jangan, karena kalau marah itu emosi, letupan, normal. Tapi kalau benci itu penyakit hati. Nggak apa-apa, nggak akrab banget, nggak intim banget. Yang penting tetap jangan musuhan ya. Kalau ketemu teguran gitu. Tapi ada juga yang kayak gini bu, datang ke rumahnya dia banting pintu, diajak salaman dia tarik tangan, diajak senyum pura-pura nggak lihat, dipanggil pura-pura budek. Papasan di jalan dia melipir-melipir masuk siring. Sengaja menghindari kita umpamanya. Nah kalau ketemu yang kayak gitu, kita kan udah ikhtiar tuh minta maaf kan. Dia nggak mau memaafkan, urusannya bukan sama kita, urusannya dia sama Allah. Lepas sama kitanya. Tujuan kita cuma minta maaf. Selesai tugas kita ya sudah ge. Nah kalau ibu-ibu ketemu yang kayak gitu, saya ajarin bu. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Tak ulang lagi pertanyaannya. Monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekor? Pala. Sekali lagi nanyanya. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan ekor apa palanya? Kepalanya. Jawabannya salah. Karena kalau pertanyaannya begitu, jawabnya begini bu. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, jawabnya EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir? Maksud saya begini bu, kalau ibu-ibu ketemu orang yang ngotot banget, maafan gak mau, kita sudah datang ke rumahnya dia kayak gitu, udah kata Pak Parman apa? Monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir? Setuju gak kira-kira? Agar jangan lebay ya bu ya, ini kan banyak orang lebay. Baik, masih tentang nisfu Sa'ban ini. Lalu apa amalan di malam nisfu Sa'ban itu? Begini, karena itu malam istimewa, maka malam itu jangan nonton TV ya bu. Malam itu hidupkan dengan amal soleh. Terserah ibu-ibu mau apa. Tahajud, dah bangun tahajud. Witir, bangun witir. Hatamkan Quran. Yang penting malam itu diisi dengan amal soleh. Ya nggak mesti semalam suntuk sih, kan mesti tidur juga. Karena memang li ghurubi syamsi hatta yatlu'al fajru. Mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Nah siangnya disunahkan puasa. Cuman ulama beda pendapat. Apa puasanya pas tanggal 14 atau pada tanggal 15-nya? Itu khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan puasanya sebelum malamnya. Kan malam Jumat, malam yang utama tuh ya. Puasanya kan hari Kamis kan, bukan hari Jumatnya. Sama kayak nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban puasanya tanggal 14-nya, bukan besoknya. Terserah, tapi kalau ibu-ibu mau gabung dengan puasa Ayyamul Bid, puasa putih tengah bulan bagus. 13 Sa'ban, 14 Sa'ban, 15 Sa'ban, puasa 3 hari. Nah, kalau seandainya halangan tuh tanggal 15 Sa'ban, Imran ditanya sama Nabi, Imran bin Husain, asumta min surori Sa'ban, apakah engkau puasa pada pertengahan bulan Sa'ban kemarin? Jawab Imran, la, enggak ya Rasul. Fa idza aftarta fasum yaumain, kalau engkau berbuka tidak puasa, maka boleh diganti sekarang dengan puasa 2 hari. Ini sahih Bukhari Muslim, sahih muttafaqun alaih. Tapi saya lupa nomornya. Di YouTube ibu-ibu bisa nonton saja. Ceramah saya khusus tentang nisfu Sa'ban. Tapi jangan lupa subscribe ya bu ya. Like, share, and comment ya. Biar YouTube-nya banyak yang nonton. Kalau Ustaz Abdul Somad mau udah terkenal bu. Kalau saya mah kan gitu baru lokalan kan. Nah, lihat di YouTube itu banyak. Ada ratusan ceramahnya. Macam-macam ya, termasuk tentang dalil-dalil nisfu Sa'ban dengan sanadnya, dengan rujukan kitabnya juga. Jadi adapun yang nggak percaya dengan amalan nisfu Sa'ban ya nggak apa-apa. Yang penting satu saja, jangan membid'ahkan amalan orang. Setuju nggak kira-kira? Kita ini begini Bapak Ibu, khilafiyah itu wajar, nggak mungkin orang sama pendapatnya, betul nggak kira-kira? Biarkan perbedaan pendapat, yang percaya amal, yang nggak juga nggak usah amal.
Yang penting jangan ngerecokin orang. Ibarat kita bertetangga kan, urusi rumah tangga kita sendiri, jangan ngurusi rumah tangga orang. Makanya benar kalau kata orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Dibacok orang, jangan macam-macam. Oke, satu lagi ini. Yang berikutnya, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini, Bu, bulan yang indah. Semua orang kangen sama Ramadan. Bahkan begini, Bu, orang agama lain itu, orang lain pengen punya Ramadan kayak kita. Pengen banget, Bu. Makanya Natalie Holzer, tahu Natalie Holzer? Istrinya Sule Entis Sutisna. Natalie Holzer itu, Bu, luar biasa. Dia tuh masuk Islam tuh dari dulu pengennya. Ngapa dia pengen? Lihat orang sahur, bangun malam-malam, pengen sahur. Lihat orang sore-sore cari takjilan, pengen cari takjilan. Lihat orang taraweh ya, Bu, ya. Lihat orang nungguin kolek, nunggu adzan maghrib ya. Luar biasa, indah bulan suci Ramadan. Seandainya mereka juga bisa buat bulan suci kayak kita juga. Tapi nggak bisa mereka. Apalagi kita punya Ka'bah Baitullah yang 24 jam nggak berhenti orang tawaf. Seandainya mereka bisa bikin kayak Ka'bah juga ya, Bu, ya. Banyak orang iri, betul-betul iri dengan syiar umat Islam ini. Luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bergembira dengan bulan suci Ramadan ini. Allahumma amin. Tapi ingat, puasa itu bukan cuman mengendalikan diri dari hawa nafsu. Bukan cuman mengendalikan diri dari lapar dan dahaga maksud saya. Tetapi mengendalikan hawa nafsu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapati apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atos, kecuali cuman lapar dan dahaga saja. Siapa mereka? Orang yang berpuasa tapi masih memperturutkan hawa nafsu. Makanya kalau kata Sunan Ampel kalau nggak salah, puasa itu hening cipto, nutup babakan hawa songo. 9 lobang. 9 lubang itu mana saja, Bu? 2 lubang mata, 2 lubang hidung. Ada yang hidungnya cuma 1 lubangnya. 2 ya, 4. 2 lubang telinga, 6. 1 lubang cangkem, 7. Yang 8 ke 9 letaknya di bawah. Saya tahu betul tempatnya, Bu. Cuman gak enak menyebutkan namanya itu. Nah, ini 9 lubang ini kan sumber maksiat. Itulah sumber maksiat, Bu. Tangan cuman kita yang menggerakkan. Kaki cuman kita yang menggerakkan. 9 ini sumbernya itu. Masuknya dari sana. Makanya 9 lubang ini selalu mengeluarkan kotoran. Dari mata, yang keluar dari mata namanya belek. Yang keluar dari kuping namanya culek bin conge. Yang keluar dari hidung namanya upil, umbel ya, Bu, ya. Ingus. Yang keluar dari mulut namanya ces, ludah, jigong, iler. Yang paling sengit iler, Bu. Saya sampai ngebayangin ya, kalau di pondok itu kan, Bu, bantal santri penuh iler. Saya ngebayangin seandainya iler manusia itu berharga seperti iler walet saja, maka kiai di pondok sugih semua. Nggak usah minta bayaran sama santrinya, cukup jual ilernya saja. Sayang yang bernilai iler walet, bukan ilernya manusia. Itu dari lubang bagian atas saja sudah ketahuan kotorannya yang keluar. Apalagi yang bagian bawah. Apalagi yang di belakang itu, Bu. Pisang goreng. Itu kalau sehat ya, Bu. Kalau nggak sehat ya bubur. Allahu Akbar. Mengapa dia mengeluarkan kotoran?
Karena itulah salah satu pintu di antara pintu-pintu kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dari 9 lubang itu, Bu, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lubang yang ke-7, yakni mulut. Su'ila an aktsari ma yudkhilan nasan nar, Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kata Nabi, al-famu, mulut. Inilah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Maka jagalah mulut. Kalau kita bisa menjaga lisan ini, maka kita semua akan diberikan keselamatan. Allahumma amin. Jadi tegasnya, sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Mari kita jaga puasa kita dengan cara mengendalikan hawa nafsu, bukan dari sesuatu yang membatalkan puasa saja. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita istiqomah menjaga sholat 5 waktu kita, insya Allah. Sudah. Baik, kita tutup doa sekarang.